A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di Dago, Kampung Cirapuan, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, kita akan mengadakan live. Alhamdulillah. Kita akan melakukan live streaming ini menjelaskan terkait dengan akar masalah konflik agraria dan bagaimana memahami akar-akar masalah konflik agraria. Dan juga ada korelasinya juga terkait dengan masalah hukum. Nah, ini kita berada di Kampung Cirapuan, tampak dalam kamera kita di belakang apartemen Demas ya, di Kampung Cirapuan RW 01. Namun ada beberapa pihak yang mencoba manipulasinya jadi seolah-olah berada di Dagolos, padahal ini bukan Dagolos, namun ini Kampung Cirapuan RW 01. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Darmono Biru Tonggo. Ya, terima kasih atas responnya. Nah, ini kita berada di Kampung Cirapuan RW 01. Ini di warung kopi Kang Umar. Nah, Kang Umar ini termasuk salah satu masyarakat adat di sini. Nah, ini Kang Umar. Nah, jadi leluhurnya juga zaman Belanda juga. Zaman Belanda saya di dia nya. Tuh. Jadi sejak leluhurnya zaman Belanda juga sudah ada di sini. Namun ini banyak pihak-pihak yang seolah-olah menghilangkan. Nah, ini juga Bapak Lukman, ini juga leluhurnya juga sudah ada di sini. Kita akan membahas masalah akar masalah dari konflik agraria ya. Jadi pada intinya agraria itu terkait dengan masalah pertanahan. Nah, ini terjadi pemahaman yang berbeda antara masyarakat atau rakyat pada umumnya dengan pemerintah. Ya, jadi masyarakat pada umumnya, masyarakat pada umumnya memahami tanah itu melihat dari fisiknya ya, sedangkan menurut aturan pemerintah ada hak yang melekat yang pada fisik tanah tersebut, yang mana hak melekat itu biasa disebut sertifikasi atau penulisannya yang terbagi-bagi menjadi hak milik, sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangun, dan lain sebagainya. Nah, di sinilah adakalnya terjadi masalah-masalah di antara rakyat ya dengan pihak-pihak lainnya.
Bu, pada kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-7 sekarang. Oh. Tangan jadi kirim doa. Oh, mohon sing sabar. Mugi-mugi ditampi mati Islam nak. Di mana? Di ya. Oh, mohon atuh wilujeng. Nah, dari sini juga itu tadi juga tampak jadi banyak korban-korban yang di Kampung Cirapuan, sehingga kami mohonkan supaya kasus konflik agraria yang digadang-gadang Dagolos melawan Muller supaya dibatal demi hukumkan. Kembali lagi kita ke pokok bahasan yang tadi kami sampaikan. Jadi pada intinya banyak yang terjadi itu. Siwa udah ke sawah? Iya, udah pada berangkat. Udah pada berangkat? Ya. Libur? Sia kemana ya? Kerja di Bandung sekarang. Oh, di Bandung. Tuh, itu juga banyak masyarakat adat juga yang jadi korban ya. Oke, kita balik lagi ke pokok bahasan kita. Ini terima kasih sebelumnya kepada Wanta ke sawah, Pak? Nunggu orang. Abdi kaditanya. Ya. Tinggal sawah. Tah ieu tah wangkos. Tah ini duduk asli kumaha wangkos dah, Mang. Nah, Assalamualaikum. Nah, inilah masyarakat adat itu tidak sebagaimana di sidang. Itu banyak yang mengada-ada. Nih wangkos ini. Jadi leluhurnya sejak zaman Belanda pun sudah ada di tanah ini. Nah, ini banyak yang menjadi korban. Ya, Pak. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga tadi barusan kita saksikan bersama masyarakat, yaitu masyarakat adat ya. Balik lagi ke pokok bahasan kita terkait dengan adanya pemahaman masyarakat atau rakyat awam pada umumnya, jadi memandang tanah itu lebih mengacu pada fisik tanahnya, sedangkan dalam beberapa pihak tertentu itu lebih menargetkan sertifikasinya. Kita jangan lebih dulu membahas masalah sertifikasi adalah legal standing, sedangkan fisik tanah itu bukan legal standing. Kita akan membahas secara globalnya. Jadi pada intinya pemerintah sendiri juga yang kita dipahami oleh rakyat juga memandang sertifikasi dan fisik lahan itu berdampingan. Jadi melekat erat antara fisik dengan sertifikasi lahan. Ya. Namun dari sinilah terjadi celah-celah yang kemudian menjadi konflik. Dan berbagai macam modus dan atau rekayasanya ya. Nah, seperti ini biasanya fisik lahan itu didaya gunakan oleh rakyat jelata. Namun biasanya ada pihak yang tertentu nggak peduli fisiknya ada di siapa gitu, namun lebih mengacu gimana mendapatkan sertifikasinya. Punten. Tuh ini kan tampak di sini masih sangat jauh. Jadi terkait dengan konflik Dagolos melawan Muller. Jadi pada intinya Dagolos itu identik dengan lahan yang hanya seluas sekitar 2 hektaran atau 1,9 hektar.
dan sekitaran ituan. Sementara yang dicoba dimanipulasi dan atau sudah dicoba dan direkayasa itu lebih kurang sekitar 4,4 hektar hingga 5 hektar. Kenapa kami kemukakan ada terjadi perbedaan? Jadi pada intinya pihak penggugat itu mengklaim 6,3, sementara itu pihak tergugat mengajukan eksepsi 6,9 hektar. Nah, dari situ balik kita ke pokok bahasan tadi. Jadi pada intinya dan atau masyarakat kecil itu memandang tanah itu secara fisik. Dari sini pemerintah sebenarnya juga punya kebijakan-kebijakan. Jadi salah satu tugas pemerintah adalah mensertifikasinya atau mendaftarkannya. Namun lain daripada itu, pemerintah juga memberi kesempatan individu-individu untuk melakukan pendataan atau melakukan pendaftaran. Nah, dari sinilah ada celah-celahnya itu tadi. Ketika rakyat-rakyat kecil melakukan pendataan atau pendaftaran, ya, itu dalam konflik dalam kasus di Kampung Cirapuan ini banyak warga-warga yang punya riwayat yang jelas itu dihalang-halangi haknya, gitu. Nah, ini ya tampak dari kejauhan. Jadi dari apartemen The Match itu ke objek sengketa yang di sebelah utara itu masih sangat jauh. Jadi banyak di pemberitaan itu ngambilnya itu dari selatannya apartemen The Match. Sedangkan posisi Kampung Cirapuan itu belakangnya apartemen The Match hingga ke utara. Jadi sangat besar. Di sini terus ini juga penting juga kami sampaikan, ini terkait juga dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat tahun 1980-an atau 84 ya. Dari sini dilakukan notifikasi terkait dengan konflik ini. Namun juga ada pihak-pihak yang tak jelas mulai masuk. Adapun penting juga kami lakukan disclaimer ya. Jadi pada intinya warga sendiri, masyarakat sendiri itu mengendaki, dan ini juga pernah kami tawarkan juga kepada lurah supaya bicara ke depannya. Namun dengan adanya konflik agraria yang dibawa ke ranah perdata ini, jadi pada intinya jaringan-jaringan yang diduga mafia tanah itu mengendaki bicara ke belakang. Lain daripada itu, pada intinya diduga kuat mereka jaringan ini menempatkan di pihak penggugat, dan ada juga menempatkan jaringannya di pihak tergugat, dan ada juga yang dikondisikan tidak ikut bersidang. Jadi pada intinya gugatan itu penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan, sementara itu tergugat pun tidak punya kapasitas untuk mengajukan sanggahan. Jadi pada intinya diduga kuat mereka sering berkolusi gitu ya. Jadi dengan adanya kasus perdata itu diduga kuat menjadi indikator kolisi di antara mereka gitu. Sehingga kami sendiri juga nggak asal klaim bahwa judik fakti atau judik juris sudah berperan. Namun kami juga mengacu pada data-data yang ada. Data-data yang ada, fakta-fakta yang di lapangan terkait juga keberadaan
masyarakat, keberadaan Kampung Cirapuan, yang mana dalam fakta persidangan itu terdistorsi atau kabur atau tidak jelas, bahkan cenderung dihapuskan. Itu ya, kita sambil jalan akan mengunjungi pertanian ini salah satu indikator bukti penting bahwa masyarakat ini pun sejak lama juga bertani. Dari sini juga ini ada indikator penting bahwa mereka pun sejak lama dihimpit oleh kemajuan sistem atau perkembangan jalan. Kita ada di Dago Resort ya. Jadi terjadi perbedaan pemahaman itu tadi, yang pada dasarnya pemerintah menghendaki fisik lahan dengan sertifikasi itu berjalan seiring. Namun kenyataannya di lapangan jadi degradasi. Jadi terjadi ada celah-celah. Jadi celah-celah ini dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan tertentu, oleh oknum-oknum tertentu, sehingga masyarakat kecil itu berdampak tidak punya legal standing ya. Jadi karena dihalang-halangi haknya. Nah, jadi ada perbedaannya dengan asal datang itu beda. Jadi kalau asal datang itu riwayatnya itu pendek, sedangkan jadi riwayatnya sangat panjang. Nah, di sini juga tampak itu ada seolah-olah julukan daerah Bandung ini atau Bandung Utara ini Bukit Bintang, karena kalau malam kayak ada bintang-bintang gitu ya. Kita akan melanjutkan pokok bahasan tadi. Jadi ketika terjadi ada dua hak, oknum-oknum ini memanfaatkan celah-celah itu tadi. Jadi celah-celah itu dimanfaatkan. Biasanya mereka akan bekerja dengan suatu jaringan gitu, berkolusi dengan suatu jaringan oknum warga, oknum Thomas, oknum bahkan yang terjadi terkait dengan konflik agraria Dago itu pun tuh, bahkan kalau kita periksa dengan seksama itu terjadi pendistorsian atau penghalangan hak dan atau penghilangan data. Jadi seolah-olah Kampung Cirapuan itu hilang datanya. Nah, dari sini juga kami mohonkan dan juga jadi peringatan penting buat kita bersama, juga buat pemerintah Republik Indonesia, dengan adanya kasus perdata ini seolah-olah aneksasi dan penghilangan data Kampung Cirapuan itu dilegalkan. Nah, dari situ kan, sehingga kami mohonkan supaya kasus yang digadang-gadang Dagolos melawan Muller itu supaya dibatal demi hukumkan. Kembali lagi ke pokok bahasan tadi ya. Jadi pada intinya aksi-aksi suatu jaringan mafia yang diduga jaringan mafia tanah itu tadi memanfaatkan celah-celah proses sertifikasinya. Jadi fakta di lapangan, fisik lahan dikuasai oleh suatu pihak, sementara
mereka berkolusi untuk mendapatkan sertifikasi atas lahan yang dimaksud. Nah, dari sini kemudian akan menjadi konflik-konflik perdata, yang mana juga adakannya konflik perdata itu sendiri bisa jadi salah satu modus gitu. Nah, terkait juga dengan konflik agraria Dago ya, yang mana itu diduga kuat hanyalah rekayasa saling gugat. Lain daripada itu juga kita bisa mempelajari bagaimana perkembangan wilayah Bandung Utara dan Dago. Itu juga banyak terjadi masalah-masalah yang demikian. Jadi pada dasarnya banyak masyarakat adat yang sudah turun-temurun, bahkan sudah sejak sebelum Indonesia merdeka itu sudah berada, namun mereka dihalang-halangi haknya. Ya. Bahkan juga terkait dengan Kampung Cirapuan dan atau Dagolos, kami 2007 pun berkirim surat kepada Lurah Dago. Namun nggak ada jawaban pasti. 2010 kami berkirim surat kepada BPN Bandung dan juga BPN Jawa Barat. Namun juga nggak ada jawaban pasti. Bahkan juga, nah ini juga menjadi wacana penting buat kita bersama, juga buat rakyat Republik Indonesia, juga buat pemerintahan Republik Indonesia, terkait dengan kasus-kasus agraria. Nah, dari sini juga kita akan membahas bahwa itu tadi ya. Jadi terjadinya dua hak itu tadi ya, hak fisik dan hak sertifikasi. Jadi perbedaannya hak fisik, ini berarti ilegal, belum tentu juga. Jadi kalau yang masyarakat yang kami pahami di Kampung Cirapuan, dia punya riwayat yang sangat panjang. Itu berbeda dengan masyarakat yang asal datang gitu, bukan. Dan juga kita pahami terkait dengan akar-akar masalah. Jadi pada intinya akar masalah kejahatan itu biasanya juga terkait dengan masalah keserakahan, bahkan juga kesombongan. Nah ini banyak juga oknum-oknum toga, oknum tokmas juga mendalilkan ngikutin ini, ngikutin itu supaya lebih maju lagi aktivitasnya. Namun Selamat pagi. Buat Bapak. tanpa disadari mereka sendiri juga langsung atau tidak langsung ikut serta terlibat dalam konflik-konflik agraria macam ini. Bahkan juga ada kalanya menjadi modus-modus juga. Jadi modusnya misalkan mendirikan yayasan, kemudian setelah itu jadi legal standingnya, barulah itu tadi dialihkan. Jadi modusnya memang sangat banyak dan sistematis sekali. Jadi pada intinya juga ada kalanya juga kedengkian. Nah ini juga ada kalanya beberapa pihak juga mengkritisi kami. Namun juga kami juga ada bukti-bukti yang mana pada dasarnya tahun 90-an, tahun 2000-an
itu masalah distribusian lahan itu sudah terbagi. Bahkan juga adanya fasilitas umum itu juga sudah tertata, ya. Namun kemudian malah diacak-acak oleh pihak oknum-oknum tertentu, ya. Jadi diacak-acak itu, misalkan itu di belakang apartemen Demat, itu kan lapangan bola seluas lebih kurang 7.000 meter, ya. Kemudian itu kan dikelola bersama. Jadi ketika dikelola bersama, tujuannya diacak-acak itu tadi, ya, ditimbun dengan galian Hotel Wirton tahun 2008. Jadi motifnya supaya masyarakat mengabaikan. Nah, dari situ. Lain daripada itu, motif lainnya, jadi pihak mereka seolah-olah menduduki lahannya, itu menduduki fisik lahannya, yang mana ada kesesuaian juga dengan aturan pemerintah. Namun dari sini kami juga menginformasikan bahwa adakannya itu modus-modus itu tadi yang saya sebutkan. Jadi pada intinya sudah tertata. Tahun 2000-an itu sudah tertata. Bahkan tahun 1980-an, 90-an, 2000-an itu juga udah ada kesepakatan antar warga dan antar pihak. Namun terus dicoba direkayasa sehingga konflik yang terjadi saat ini itu pihak-pihak yang diduga terlibat itu memanfaatkan konflik agraria yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak kejadian konflik agraria yang terjadi diakumulasikan. Jadi ditambah-tambahkan sehingga membentuk konflik baru. Kami sendiri juga berkirim surat ke berbagai lembaga pemerintahan. Bahkan juga kami tegas menegaskan mau bicara tahun berapa itu. Nah, dari sini juga tampak ini, ya. Jadi pada dasarnya juga ada kebijakan khusus yang mana kebijakan khusus itu tadi atau aturan-aturan yang diterapkan adakannya tetap akan merugikan masyarakat kecil, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berkolusi. Lain daripada itu, konflik yang terjadi Dagolos melawan Muller ini sangat kompleks sekali. Bahkan menurut kami pun lembaga-lembaga hukum itu terjebak. Jadi terjebak narasi-narasi yang dibuat oleh mereka. Ada semacam efek-efek shadow yang harus kita pahami dalam konflik agraria Dago ini. Jadi dalam konflik agraria Dago itu ada efek shadow ketika penggugat melawan tergugat dan atau tergugat melawan penggugat, itu ada efek shadownya objek yang berada di pihak ketiga yang jadi korban. Nah, dari sini efek shadownya itu tadi yang harusnya jadi perhatian penting buat kita dan juga buat pemerintah Republik Indonesia. Jadi ada efek shadownya itu tadi. Jadi hampir semua pihak ini memanipulasi Kampung Cirapuan seolah-olah di Dagolos. Ya. Jadi hampir semua pihak, jadi itu efek shadownya. Jadi pada intinya
mereka saling gugat gitu. Diduga kuat mereka saling gugat. Jadi jaringan ini udah menempatkan pihaknya di penggugat, pihaknya di tergugat. Lain daripada itu juga menempatkan pihak-pihaknya di lembaga ini, lembaga itu, dan lain sebagainya. Sehingga kami sendiri terus terang juga mengemukakan kesaksian-kesaksian pihak BPN. Kami kemukakan, kami nyatakan tidak jelas atau janggal bahwa terkait sengketa di Dago Los. Bukan di Dago Los, Dago tanpa kata Los. Kalau Dago meliputi Kampung Cirapuan dan Dago Los. Sementara kalau Dago udah ditambah kata Los, itu cuma menyangkut pasar yang di RW 02. Nah, dari sini juga kita akan meninjau aktivitas masyarakat terkait juga dengan pendayagunaan lahan ya. Dari sini juga menjadi indikator penting buat kita bersama, dakalnya masyarakat adat itu atau masyarakat kecil itu tersingkirkan. Namun dalam kasus Dago Los ini banyak pihak udah terjebak, udah kena prank, tertipu. Bahkan bukan hanya rakyat, namun juga negara, bahkan bantuan hukum pun tertipu. Kena prank. Nah, di sini kita berada di kawasan Bandung Utara, Dago, di hutan. Nah, dari sini juga kita akan menyaksikan bagaimana aktivitas rakyat kecil yang juga warga atau masyarakat Kampung Cirapuan ya. Nah, ini pertanian Bapak Engkos. Pertanian Bapak Engkos yang tadi yang sering juga kami iniin. Nah, dari sini juga tampak di kamera masyarakat juga terjepit, nggak ada jalan keluar. Bahkan ini juga banyak pihak terus melakukan pendekatan supaya lahan pertanian ini saya dijual. Lain daripada itu juga ada upaya-upaya lainnya yang yang juga kurang jelas. Nah, dari sini tampak di kamera ya, itu pertanian, tuh lagi bercocok tanam. Nah, dari sini juga kita memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pemerintah, fakta-fakta yang di lapangan. Di sedikit banyaknya kita membahas. Ini terima kasih Bapak share pengalamanku, Bapak Andika, Bapak Wahyu, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih dari Malaysia sudah hadir. Kita membahas bagaimana rakyat-rakyat kecil banyak terhimpit oleh sistem ya. Jadi adakannya kalau dipermasalahkan juga susah juga, makanya dia terhimpit oleh sistem itu tadi. Jadi pada dasarnya ada yang dipahami rakyat sama yang sama pemerintah itu ada terjadi perbedaan ya. Jadi menurut pemerintah mempunyai kewenangan dan atau mendorong
supaya fisik lahan didaftarkan sehingga mendapat sertifikasi. Dan kami juga memahami pemerintah sendiri menghendaki supaya itu tadi berjalan seiringan. Jadi antara fisik lahan dengan sertifikasi berjalan seiringan atau melekat. Ya. Namun itu menjadi celah buat jaringan mafia tanah. Jadi fisik lahan dikuasai masyarakat, rakyat kecil. Sementara jaringan mafia tanah ini berkolusi, ya, membuat legal standing yang tak jelas, tak sesuai dengan riwayat fakta di lapangan. Ya, dari situ kendala-kendalanya. Ya, ini Bu Ristiani. Jadi ada kalanya faktor itu tadi, celah-celah itu tadilah yang dimanfaatkan. Bahkan mereka sendiri menyimpan sertifikasi atau legal standing itu selama beberapa tahun, sehingga akan susah untuk dihadapi, ya. Bahkan itu yang terkait dengan Iwan Surjadi atau komisaris PT Batu Nunggal di Kampung Cirapuhan, itu lebih kurang itu 16 tahun dia baru nongol. Nah, dari situ 16 tahun baru nongol. Bahkan juga itu nggak otomatis kan, jangankan ke pengadilan, ada kalanya rakyat kecil mah istilahnya ngurus sertifikasi aja banyak pihak melakukan penghalang-halangan hak, apalagi masuk di ranah yudikatif. Sehingga ini juga penting buat kita bersama juga, buat harapan juga menjadi perhatian buat pemerintah. Bahkan lembaga yudikatif sendiri, ya mohon maaf, yang mana dalam keterangannya disebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada intinya mereka sendiri juga antara sadar dan tidak. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya dan atau mereka terlibat kolusi, ya, terlibat kolusi di antara pihak-pihak yang bersengketa, dan termasuknya dalam konflik agraria Dago ini. Jadi ini hampir 10 tahun ini rakyat Indonesia dan juga umat manusia di dunia ditipu, ya. Jadi menurut pemeriksaan kami secara mendalam, bahkan kami itu mempelajari kasus ini, bahkan juga mereka beberapa pihak tertentu sempat juga mengajak kami untuk ikut serta. Jadi pada dasarnya mereka bukan berhadapan, jadi penggugat dengan tergugat bukan berhadapan, namun diduga berkolusi gitu. Artinya yang jadi korban pihak ketiga yang terkait dengan Kampung Cirapuhan RW 01 dan atau Alas Hak Barat yang nomor 3742 dan atau beserta 6467. Itu yang terjadi pengalihan itu tadi, ya. Jadi pihak tergugat, kami tidak menuding secara keseluruhan, ya. Pihak tergugat itu ada juga yang korban. Namun jaringan ini paham. Jadi begitu dia jadi korban, dia akan menghadapi penggugat. Nah, dampak dari dia menghadapi penggugat
Ya, efek shadow-nya dia akan ikut serta sadar dan tidak sadar untuk memanipulasi Kampung Cirapuan jadi dagolos. Nah, ini juga penting disampaikan. Nah, area inilah leluhur para tergugat dua ya, atau pembela insidentil. Jadi bukan yang di area konflik. Ya, kita akan ke punten. Kita akan susuri ke Bandung Utara, dan ini juga jadi pelajaran penting buat kita bersama. Pelajaran penting buat kita bersama, dan juga buat rakyat, dan juga buat pemerintah. Punten. Dan utamanya bagaimana memahami masalah-masalah agraria, ya, masalah masalah-masalah agraria, dan juga memahami bagaimana sudut pandang rakyat jasa. Punten. Nah, ini juga salah satu keluarga Pak Engkos itu tadi ya. Jadi ibunya dari sini, sedangkan bapaknya itu dari sana. Ini keluarga Pak Engkos itu tadi. Ini juga makam orang tuanya. Ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, dari sini ada kalanya untuk konflik agraria Dago ini, menurut kami harus dicari akar masalahnya apa, ya. Jadi banyak pihak sudah terjebak, sehingga banyak pihak terjebak untuk melakukan tindakan yang mana pada intinya hanyalah menguntungkan jaringan. Jadi yang jadi korban pihak ketiga, yang mana tidak tergugat. Jadi kenapa nggak masuk para pihak jadi para pihak tergugat? Eksepsi para pihak tergugat maupun tergugat itu merugikan. Jadi kita nggak bisa menjadi para pihak tergugat, dan juga nggak bisa menjadi para pihak penggugat, karena juga sama merugikan. Dari sini juga menjadi indikator bahwa bukan gugatan, namun rekayasa saling gugat. Jadi ini sangat kompleks sekali kasus ini. Nah, ini di desa Ciburial. Jadi Kampung Cirapuan sebelah timur itu masuk ke desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sementara Kampung Cirapuan sebelah barat itu masuk Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Di sini juga sebenarnya pada intinya juga ini juga sebenarnya juga kalau riwayatnya juga dijuluki juga Cirapuan juga gitu, dalam artian Cirapuan yang mana identik dengan suatu julukan penyepuhan itu besi tempak dan atau punten ahli besi, punten neng, ahli besi, dan atau pihak-pihak yang bisa punya keahlian dan atau punya keahlian untuk mengoperasikan peralatan dari besi dan lain sebagainya. Punten, apa ai sawah wangkos bae mah? Kadi. Oh, nuhun.
Biasanya ngelanggung kan dia Wangkos. Tadi tas sama mama nih ngata ke sekali ya ngelakuin kayak di jalan Kak. Oh, non Ibu. Nah, jadi ini keluarga Wangkos tapi dari ibunya. Sedangkan yang di Cirapuhan yang dengan sengketa itu dari bapaknya, itu dari bapaknya. Namun penting juga kami disclaimer, jadi pada intinya masyarakat yang kami wakili tidak mengklaim atau tidak mengharapkan semuanya itu dikembalikan, semuanya bukan gitu. Jadi pada intinya kita mengharapkan pemerintah itu supaya berkeadilan atau punya kebijaksanaan. Jadi pada dasarnya jaringan-jaringan ini sudah mengkondisikan, sudah menjebak. Nah, kayaknya gini ya. Jadi kalau masyarakat kecil masuk ke objek pihak yang gede dilarang masuk, sementara orang gede ke lahan orang kecil keluar masuk seenaknya. Nah, dari situ kita akan ninjau bagaimana aktivitas masyarakat yang disebut Cipanyepuhan. Lain daripada itu bisa periksa dan atau cek blog kita lainnya, ada di PDF atau di blog, baik itu di Medium dan atau di Blogger ya. Adapun pokok bahasan kita terkait dengan agraria atau terkait dengan perdata ya. Dari sini juga kita akan meninjau. Nah, dari sini juga. Jadi masyarakat kecil sendiri sudah hendaknya udah terjebak, terhimpit ya. Terhimpit oleh sistem. Terhimpit oleh sistem. Bagaimana mereka sendiri hendaknya juga bingung ya. Jadi ke sini seolah-olah susah masuk. Ke sana buntu, ke sini buntu. Sementara pihak-pihak yang punya modal gede dan ini didukung oleh pihak-pihak yang tak jelas, dakanya enak keluar masuk ke objek warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita meninjau aktivitas Bapak Engkos beserta warga. Dari sini juga akan tampak. Nah, ini pertanian yang masih dilakukan. Dari sini juga menjadi wacana penting buat kita bersama. Bagaimana masyarakat kecil masih terus berusaha untuk menjaga alam, untuk terus berkebun di tengah kehimpitan modern. Kumaha damang? Nah, ini Wangkos nih, lagi di kebun, lagi di sawah. Nah, dari sini juga tampak. Jadi pada intinya masyarakat sendiri juga berusaha menjaga alam ini, menjaga Bandung Utara ini supaya asri, terjaga. Namun dari sini juga perhatian penting buat kita bersama, juga buat pemerintah. Ini juga banyak terhimpit oleh raksasa-raksasa gede ya. Di sini mereka juga bingung ini. Banyak jalan-jalan itu. Nah, dari sini tampak ya. Kita live streaming langsung di perkebunan atau di sawah ya. Di sawah ini, sawah masyarakat adat Kampung Cirapuhan ya. Nah, dari sini tampak yang tanaman padi yang baru ditanam ya. Kita akan terus membahas. Dari sini juga kita akan juga membahas masalah ini juga. Wah, umpami ya atau di sertifikatan. Tuh kan, ini juga susah disertifikatin. Kan kata lain, ini ada kalanya pemerintah juga harapan jadi perhatian. Ada kalanya rakyat itu bukan nggak mau menyuratkan, mensertifikatin. Tapi ada kalanya begitu disertifikatin ya, itu dihalang-halangi. Tuh,
atau dipersulit. Emang benar dipersulit. Tuh kan. Jadi adakannya dipersulit. Bahkan juga apa? Tuh juga masalah kasus di Kampung Cirapuan gitu. Ya. Jadi ini tuh tampak di layar ini dikuasai oleh masyarakat. Namun ya, adakannya harus apa ya? Harus kong kali kong dulu sama oknum-oknum sehingga bisa mendapatkan legal standing. Tuh, nih tampak di layar ya. Dari sini kita informasikan kepada rakyat Republik Indonesia, juga mohon perhatiannya kepada negara. Jadi juga kami adakannya juga berat juga ya. Ditekan sana di sini, bahkan ini juga kesaksian rakyat juga, kesaksian Wangkos itu apa buyutnya sendiri sejak zaman Belanda udah ada di daerah sini, bahkan juga ini dihimpit oleh sistem ya. Bahkan juga mafia tanah saat ini pun sudah memanfaatkan praktisi-praktisi hukum. Nah ini bahkan dalil-dalilnya pun adakannya nggak jelas. Apa? Katakanlah ruang hidup. Sebenarnya iya dalil itu mah tepat, tapi diarahkan, dinarasikan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu ya. Untuk pihak-pihak tertentu. Sehingga kami juga sangat mendorong supaya dibentuk tim independen. Di sini tuh masyarakat kejepit, nggak ada jalan ya, ada jalan itu oligarki besar ya. Di sini juga mereka juga lakukan penekanan. Jadi yang ada kalanya ini jadi perhatian penting buat pemerintahan pusat. Jadi bukannya masyarakat itu tidak mau mendaftarkan tanah-tanahnya. Namun ketika mereka mendaftarkan tanah-tanahnya itu banyak yang dipersulit. Bahkan yang konflik yang terjadi di Dagolos itu pun kita semua dijebak ya. Jadi penggugat menang, rakyat dan negara dirugikan. Tergugat menang pun rakyat dan negara lebih banyak dirugikan ya. Dirugikan. Kampung Cirapuan itu luas sekitar 5 hektar. Itu dimanipulasi jadi Dagolos. Lain daripada itu ya, penting ini juga ya, bukan hanya ada lahan pribadi-pribadi rakyat, namun juga ada lahan fasilitas umum terkait makam, terkait lapangan bawah, terkait masjid, lapangan atas. Itulah kalau terjadi perdamaian dengan rakyat pun sudah terjebak kita, pemerintah juga terjebak. Makanya kami ke Forum Dago Melawan juga kami kemukakan, mohon dibatal demi hukumkan ya. Jadi itu nggak benar ya. Dari sini masyarakat kecil ada kalanya banyak diintimidasi dan dihalang-halangi haknya. Nah ini Bapak KDM, Bapak Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat juga mohon perhatiannya, ini di Bandung Utara ya. Jadi ini mohon dukungannya supaya kasus Dagolos melawan Muller itu dibatal demi hukumkan. Itu merugikan rakyat dan negara. Jadi banyak pihak dan objek-objek itu tidak terkait, tidak dikondisikan, tidak turut bersidang ya. Jadi ada korban-korban di pihak tergugat ya. Seandainya mereka melawan penggugat pun ada efek shadow itu tadi
Jadi efek shadow-nya akan mengorbankan lahan-lahan pihak lainnya, ya. Bahkan ini kami jelas-jelas meragukan keterangan petugas BPN, yang mana petugas BPN mengemukakan sertifikat-sertifikat yang ada di Dagolos, bukan sebagian besar di Kampung Cirapuan dan atau RW 01, bukan Dagolos. Jadi Dagolos itu artinya pasar yang berada di wilayah RW 02. Jadi kalau Dago itu meliputi beberapa RW terkait dengan konflik, berarti RW 1 dan RW 2. Ya. Terkait dengan nama wilayah berarti Kampung Cirapuan dan Dagolos, ya. Kalau sudah dikatakan Dagolos itu berarti nggak menyangkut Kampung Cirapuan dan atau nggak menyangkut RW 01. Mohon Pak, sok satu mangga atau 16B atas. Sok satu. Tuh, jadi masyarakat adat sendiri banyak masih menerapkan pola-pola hidup yang natural. Nah ini ya, pola-pola hidup yang natural. Sementara jaringan mafia tanah ini menggunakan pola yang sangat masif dan sistematis. Bahkan telah berhasil memanipulasi hampir semua pihak. Yang bilang, saya kemukakan bahwa DPR pusat pun ketipu, ya. Ketipu, menteri Pak ketipu dalam kasus ini. Juga kemarin kami tegaskan bahwa pada dasarnya mereka sendiri pun diduga kuat. Ini yang jadi masalah, yang bukan saling berhadapan, namun saling berkolusi. Nah, dari sini juga tampak ini objek sekitar 2000 meter terjepit, ya, terjepit. Ini perumahan dari sini, sehingga kami berkirim surat kepada Bapak Panglima Perang tertinggi Republik Indonesia. Jadi masalah kecil dibawa-bawa ke presiden. Masalah kecil ini banyak ini sebenarnya juga terkait dengan masalah-masalah lainnya. Tuh, balik lagi ke pemerintah. Mau mana yang mau diselesaikan, dihadapi gitu. Ayo Bu, mangga Bu. Iya, Wilujeng. Nah, pada dasarnya masyarakat sendiri juga hidup sebagaimana hukum normatif mereka. Oh, ini lagi ngeriung teh makan-makan botram. Alhamdulillahirobbilalamin. Mangga tuh, mangga Wilujeng, mangga. Mangga diraoskeun atuh. Wilujeng Bapak. Tuh. Pak, ieu Pak sambal. Buru teh jengkol bae mah. Iya, wah nembean. Iya. Nembean tah ieu sayur jengkol. Ieu teh lenca. Jengkol lenca. Cok bae mah tadi. Mohon mana atas, Pak? Atas nembe. Ayo mangga. Mangga. Mangga lajengkeun atas nembe. Tuh, alhamdulillah ini ngeriung di sawah Wangkos ya. Ini masyarakat masyarakat adat Kampung Cirapuan itu nggak sesuai yang fakta persidangan, itu banyak yang bohong. Nah, ini juga lagi pakai hawu. Pak, heula Pak. Jalan-jalan we. Enggak buah. Enggak Pak. Hah? Entah. Udah jalan-jalan. Kayaknya pati tadi itu. Hah? Pakai motor. Entah. Makan heula. Iya, jalan-jalan we. Atas. Sok atuh lajengkeun atuh. Itu pakai balik juga. Entah jalan-jalan dia sambil ngejelaskan, eta mudah-mudahan we beres we. Eta laser ge foto we. Hah? Mohon. Ieu teh atos diajengkeun tapi susah. Paya mah gratis. Keur gratis kan tugas si pemerintah kaya rakyatna nu ditepikeun tah tanyakeun ieu urang dieu tah. Tah, urang dieu tah. Oh, iya. Nih Pak KDM, mohon ininya nih, dengerin.
Jadi rakyat sendiri sudah berusaha mendaftarkan tanah-tanah nih, sawah nih. Abi teh geus nanyakeun ka desa. Ini sejak zaman Belanda juga udah diduduki, udah dikelola oleh rakyat, tapi susah disertifikatin. Tahu-tahu ntar teh gratiskeun wae. tahu-tahu teh diserobot aja sama orang. Aya eta buktina habis ku resor. Tuh banyak juga udah habis. Dari cingsieunan. Tuh Kampung Cirapuan juga dikotori sama sampah yang dari sini pindah ke Kampung Cirapuan. Jadi itu bukan kepentingan negara, kepentingan oknum itu. Ayah, dipayunnya. Iya. Mangga, assalamualaikum. Nah, itu ya. Kita nggak cara hoa, kita langsung di lapangan. Dari sini menjadi perhatian kita, buat pemerintah, juga buat rakyat Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ini juga udah hadir dari Malaysia dan beberapa negara ya. Ya, terima kasih, mohon doa dan dukungannya. Semoga rakyat Republik Indonesia dan juga rakyat dunia makmur, sentosa, dijaga nikmat imannya, selamat dunia akhirat. Dan semoga dijauhkan dari mara bahaya. Ya, jadi pada intinya juga adapun terkait dengan konflik-konflik itu tadi, ada kalanya ya keserakahan. Jadi banyak pihak-pihak tertentu itu keserakahan, jadi hendak merebut objek-objek pihak lainnya. Ya, kan ini juga bukan hanya wali kota yang turun, namun juga penting juga gubernur terkait juga dengan Kampung Cirapuan sendiri itu berbatasan ya. Jadi sebelah timur ada di Kabupaten Bandung, sementara sebelah barat ada di sebelah barat ada di kota Bandung, Pak. Ben. Ada di kota Bandung. Nah, dari sini juga jadi perhatian penting ya, supaya kasus agraria supaya dibatal demi hukumkan. Pak, punten, supaya dibatal demi hukumkan, karena diduga kuat mereka hanyalah satu jaringan yang merekayasa konflik ya. Jadi pidananya, letak pidananya itu di situ. Pada dasarnya perdata sendiri itu dalam artian masalah penggugat tergugat utama itu tidak ada, dengan diada-adakannya, sehingga itulah rekayasa, sehingga itulah pidananya. Nah, sini ya. Jadi wacana buat kita bersama juga, buat pemerintah Republik Indonesia, bagaimana memahami fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kami juga kemukakan apa yang dalam pemberitaan itu banyak yang tidak sesuai fakta di lapangan. Ini Bapak Muhammad Suhud, terima kasih. Bapak Arif Budiman, ya terima kasih. Bapak Cecep Saifullah, terima kasih. Kita sudah berkirim surat juga ke gubernur beserta juga DPR, bahkan juga ke pemerintah pusat dan juga DPR Komisi 1, Komisi 2
Komisi 3, Komisi 11 terkait keuangan dan manipulasi keuangan, dan juga Komisi 13. Ya, terima kasih Bapak Gunawan, Bapak Cecep Saifullah, Bapak Arif Budiman, Bapak Muhammad Suhud, terima kasih sudah dilaporkan ya. Nah ini juga terkait juga punten, terkait juga dengan konflik agraria yang banyak terjadi di berbagai macam daerah. Ini juga menjadi perhatian penting buat kita bersama, juga buat pemerintah Republik Indonesia. Jadi ini menjadi wacana penting, bisa jadi yang kemasuk lembaga-lembaga yudisial, adakannya belum tentu pihak-pihak yang hendak mencari kebenaran. Namun ada juga pihak-pihak yang merekayasa. Ya, assalamualaikum ya ahli kubur. Nah itu makam keluarga masyarakat adat ya. Ini makam, jadi makam itu banyak. Ini juga banyak keluarganya. Nah ini juga menjadi perhatian penting buat pemerintah juga. Banyak yang tidak turut tergugat dalam konflik agraria Dagolos. Kenapa mereka nggak bicara atau itu? Ya, itu banyak intimidasi dan penghalang-halangan hak yang terjadi di lapangan. Ya, kan itu kemarin udah kami share ya. Makam itu Uci Kuswida itu juga kan dikeroyok. Tanggal 31 Mei 2023 ya. Dan dalam pemberitaan banyak yang digembar-gemborkan ya, bentrok polisi dengan warga. Nah itu juga jadi indikator penting dan jadi indikator penting bahayanya konflik semu. Jadi konflik semu atau keluar ya, kalau istilah perang itu keluar, perang dingin. Jadi pada intinya pihak yang sangat berkepentingan itu dingin-dingin aja, sementara pihak para pihaknya itu yang banyak ribut ya, itu yang banyak ribut. Nah itu juga dari ini ntar yang para pihaknya kadang-kadang juga bingung. Nah itu kami menanggapi polisi bentrok dengan warga, kami udah sampaikan sebelumnya bulan Juni 2022 kami ke Mabes Polri ya. Adapun bahkan kami juga berkirim surat ke BPN, bahkan sudah mendapatkan balasan dari Brigjen Pol Bapak Arif Rahman ya, Satgas Mafia Tanah ya. Dari situ kami sudah mengingatkan, bahkan ke Pemkot Bandung, ke Gubernur, pihak lainnya pun kami udah mengingatkan, udah berkirim surat, bahwa juga ke pengadilan pun kami udah datang ke pengadilan 2017. Namun jaringan mafia tanah ini mengkondisikan menutup pengadilan. Jadi makna menutup itu makna bukan pada makna sebenarnya ya. Jadi artinya menghalang-halangi ya gitulah. Jadi menghalang-halangi supaya kasus ini tidak diungkap, namun diungkap sebagaimana narasi-narasi yang dibuatnya tuh. Jadi termasuknya pidana Heri Hermawan Muller, pidana Dodi Rostendi Muller, itu nggak sesuai dengan kita laporkan ya. Pidana Heri Hermawan Muller dan Dodi Rostendi Muller
itu hanya menempatkan pihak penggugat yang melakukan penipuan. Sementara yang kita laporkan ini adalah rekayasa saling gugat. Artinya pihak penggugat dengan tergugat dan jaringannya itu berkolusi tuh dengan target pihak ketiga, objek-objek yang mana di Kampung Cirapuan dan atau RW 01 dan atau terkait dengan klaim Egendom Verponding yang nomor 3742 dan atau 6467. Ya, dari situ untuk menyelesaikan konflik agraria kita harus lebih dulu memahami bagaimana pemahaman rakyat, bagaimana kebijakan pemerintah, lalu bagaimana masalah yang dihadapi rakyat. Tadi kita saksikan bersama bahwa adakannya rakyat itu ingin mendaftarkan tanahnya, namun adakannya dihalang-halangi. Kemudian biasanya entah kenapa tiba-tiba muncul yang istilahnya legal standing ya, seolah-olah yang pada riwayatnya masyarakat kecil dianggapnya orang liar, masyarakat liar, padahal mereka adalah masyarakat adat yang turun-temurun. Nah, dari sini juga penting kami informasikan. Jadi jaringan mafia tanah ini boleh dikata aksinya itu nyaris sempurna. Ya, bukan sempurna tapi nyaris berusaha mengkondisikan sempurna. Jadi pada intinya juga narasi-narasi masyarakat adat itu seolah-olah diarahkan ke leluhur penggugat dan atau leluhur tergugat. Ya, dari situ udah penuh banyak jebakan-jebakan. Ya, dengan kata konflik Dagolos sendiri itu sudah merupakan jebakan. Jadi konfliknya bukan konflik Dagolos, tapi konflik Dago ya. Jadi Dago tanpa kata los. Kenapa katakan Dago? Karena Dago itu identik dengan kelurahan yang menyangkut beberapa RW. Karena ini menyangkut ada 2 RW ya. Sementara kalau dikatakan Dagolos, Dagolos itu bagian dari RW 02. Nah, di sini juga nggak sesuai dengan pemberitaan yang ada. Jadi pemberitaan yang ada itu juga banyak dinarasikan beda. Jadi gini, sebelum sidang, ayo Dagolos Kampung Cirapuan, Dagolos Kampung Cirapuan. Begitu permajuan permohonan kepada hakim, itu kan yang pentingnya ya. Baik itu penggugat, baik itu tergugat dan jaringannya mengemukakan Dagolos RW 02 ya. Sehingga mengabaikan dan atau mendistorsi dengan atau mengaburkan dan atau menghilangkan Kampung Cirapuan RW 01. Nah, kemudian begitu keluar sidang narasinya beda lagi ya. Narasinya bahkan ada berita RW 1, RW 2, RW 3. RW 3 mah nggak ada ya, nggak ada. Jadi balik lagi dengan penamaan konflik Dagolos sendiri itu juga udah merupakan jebakan. Jadi sekalipun konflik ini nggak secara luas di Dago ya, namun makna-maknanya itu beda. Makna Dago dengan Dagolos itu beda. Nah, kembali lagi ke pokok bahasan kita bahwa ada kalanya sumber-sumber konflik agraria itu tadi terjadi celah-celah
perbedaan pemahaman, ya. Rakyat memahami tanah itu sebagai fisiknya. Lain daripada itu, rakyat juga menghormati. Ada sertifikasi. Namun mereka banyak dihalang-halangi. Nah, dari sini sebaliknya. Oknum-oknum memahami tanah itu yang penting sertifikasinya. Dari sini ada kalanya mereka benar, namun ada kalanya mereka berkolusi, ya, berkolusi. Tahu fisiknya dikuasai rakyat dan atau masyarakat adat, namun mereka berkolusi untuk menerbitkan legal standing atas nama suatu pihak, ya. Misalkan terkait dengan objek 270 meter, ya, atau 868 meter. Nah, ini juga menjadi indikator penting bahwa dalam kesaksian pidana pihak BPN pun mereka nggak mengemukakan adanya objek 270 meter dan atau 868 meter. Ya, bahkan ada pihak-pihak, misalkan Iwan Surjadi, Ismail Tanjung, dan lain sebagainya, dan atau Dedi M. Saad, itu nggak dikemukakan, ya. Padahal kesaksian dari petugas PBB Kota Bandung mengemukakan bahwa terkait objek 15.000 meter sudah dialihkan dari pihak-pihak tergugat yang tercatat sebagai tergugat, ya, kemudian dialihkan ke Dedi M. Saad. Nah, dari sini konflik agraria Dago ini menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita bersama gitu, dan buat kita bersama. Jadi ini juga apa yang disampaikan oleh Menteri Agraria Bapak Nusron Wahid harusnya menjadi pelajaran buat kita. Beliau menyampaikan mafia tanah itu susah kecuali kiamat kurang 2 hari. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita bersama. Jadi kami pemerintah dan bijaksana bilang ala strategi, ya. Jadi modus-modus mereka menggunakan teknik-teknik yang sistematis, sementara pemerintah yang adil dan bijaksana adakannya sekali. Namun juga menjadi pelajaran penting, ya. Jadi juga kami sudah melaporkan ke DPR RI Pusat. Sudah kami kemukakan, memenuhi itu datang menangani Dagolos. Ya, menangani Dagolos itu tadi saya kemukakan bahwa dengan menangani Dagolos, konflik Dagolos sendiri itu udah jebakan. Ya, jadi jangan dicalon. Dan Bandung juga terjebak narasi-narasi yang dikondisikan atau disandiwarakan, ya, oleh jaringan. Kembali ke pokok bahasan kita, ya. Jadi akar konflik agraria ini terjadi pendistorsian pemahaman
pemahaman rakyat itu tanah itu terkait dengan fisiknya, sedangkan pemahaman pemerintah tanah itu terkait dengan fisik dan sertifikasi. Sementara itu terjadi perbedaan pemahaman itu tadi, atau pengkaburan pemahaman itu tadi dijadikan celah-celah oleh jaringan mafia tanah, ya, sehingga yang menguasai fisik lahannya dipersulit dan dihambat, bahkan juga diintimidasi dan dihalang-halangi haknya. Sementara pihak-pihak yang nggak jelas diberikan legal standing, padahal riwayatnya nggak jelas, gitu, ya. Nah, dari sini, nih kita berada di Dago, Kabupaten Bandung, ya. Sekali lagi juga penting kami informasikan bahwa ini kita ada di Kabupaten Bandung, dan bentar lagi kita juga akan memasuki kota Bandung. Jadi ini juga memberitakan, juga mengabarkan kita bersama bahwa ini adalah wilayah-wilayah yang strategis, ya, sehingga menjadi incaran banyak pihak. Nah, ya, juga banyak objek-objek yang konflik, namun banyak masyarakat kecil takut karena udah diintimidasi. Itu oligarki besar itu udah sampai ke sana, udah habis. Hutan-hutan juga udah banyak habis, gitu ya. Nih di Dago. Jadi ada kalanya mereka sendiri menjadi korban-korban yang direkayasa, ya. Menjadi kambing hitam adakannya rakyat kecil mah. Dari sini menjadi perhatian buat kita bersama, rakyat Republik Indonesia, juga buat negara Republik Indonesia. Tuh, nih Cirapuan, tapi bukan Cirapuan Kota Bandung. Ini mangga. Ini Cirapuan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya. Jadi ini masuknya Kabupaten Bandung, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Nah, jadi ini juga masih satu rumpun. Nah, itu apartemen Demas, ya. Oke, kita akan lakukan pembahasan di sini. Jadi banyak. Pak, angkat. Mohon. Ke mana? Iya, ke Kulon. Nah, dari sini juga tampak ini. Nah, ini tampak di tuh. Jadi yang ramai di pemberitaan itu cara pengambilan gambarnya itu dari sana, ya. Sedangkan dari apartemen Demas, ya, kita kan biasa ambil gambar di apartemen Demas, ya, ke utara ini masih sangat luas dan atau masih sangat banyak, ya. Dari sini udah kejebak. Jadi dari inilah yang dimanipulasi, ya. Jadi tergugat menang, penggugat menang pun rakyat-rakyat ini, fasilitas umum yang ada di sini jadi korban. Tuh, dari sini juga, ini juga banyak, sebagian juga rekomendasi gubernur, makanya adakannya juga beberapa ini juga ikut terlibat, gitu. Sehingga pada intinya mereka hendak menguasai sisa lahan. Jadi modusnya mereka dihimpunkan dulu di Dagolos. Jadi penting juga kami jelaskan. Jadi pada intinya juga oknum-oknum yang di sini di Kampung Cirapuan juga ada yang terlibat, gitu. Namun
mereka menjadikan organisasi masyarakat binaan pemerintah itu menjadi sarangnya gitu. Jadi sejak lama, jadi maksudnya teh objek-objek tanah yang di Kampung Cirapuhan itu sejak lama udah administrasinya itu dialihkan ke sana. Itu banyak yang udah dialihkan ke sana dan sehingga atau pihaknya itu dialihkan juga oleh mereka. Nah, dari situ modus-modusnya sini juga kayak warga yang juga jadi punten ini ya juga banyak warga-warga juga yang jadi korban bukan penggugat menang, tapi bila mana penggugat menang dan atau tergugat menang, bahkan atau ketika penggugat dan tergugat damai pun jadi korban. Ya, kok bisa gitu? Iya, karena banyak pihak-pihak sudah diintimidasi dan dihalang-halangi haknya. Sementara itu banyak pihak-pihak yang diduga pelaku sudah memegang legal standing. Bahkan ini alas hak pihak tergugat ya itu ada di pihak ketiga yang lainnya lagi. Nah itu punten ya tekaler punten. Jadi banyak yang sudah dihalang-halangi haknya gitu, sehingga udah dikondisikan kacau ya, udah dikondisikan kacau keadministrasian. Bahkan juga kami sudah mengajukan sejak lama supaya untuk diperbaiki, namun pihak-pihak tertentu memang sengaja mengkondisikan kondisi kacau itu ya, baik itu kacau masalah batas individu maupun kekacauan terkait batas wilayah RT RW, dan juga ditambah lagi dengan klaim alas hak barat. Juga jangan salah, tidak sebagaimana dalam pemberitaan penggugat ya itu menggunakan alas hak barat, sementara itu tergugat pun menggunakan alas hak barat gendong verponding juga, malahan versinya sangat banyak ya, yang digunakan tergugat itu sangat banyak juga ya, yang digunakan sangat banyak juga. Wah, nujuk naon ya? Punten nah. Oh, jadi banyak ini kita yang di kamera ini beda dengan yang pemberitaan. Jadi kalau dalam pemberitaan banyak pengambilannya gambar itu dan video itu dari sebelah selatan, sementara selatan apartemen Demak ya, sedangkan banyak objek itu bukan di wilayah selatan, namun dari lebih banyak lagi itu dari apartemen Demak ke utara, itu yang lebih banyak, itu yang sekitar 5 hektar, sedangkan kalau di wilayah selatan itu hanya sekitar 1,9 hektar ya, yang didatangi oleh staf presiden itu wilayah selatan ya, dan ini subjek tergugat itu kebanyakan di sana, sementara subjek yang tidak tergugat itu jauh lebih banyak ya. Ini subjek yang tidak tergugat itu sangat jauh lebih banyak. Lain daripada itu, untuk yang masih belum memahami silakan juga
bisa cek di Bing terkait dengan apa yang terjadi di konflik agraria Dago ini. Silakan searching kasus tanah versi Muhammad Basuki Yaman. Ya, silakan cek yang versi Muhammad Basuki Yaman. Silakan cek di Bing, dan atau juga bisa di file-file di PDF. Dan adapun kalau Bapak Ibu dan rakyat Indonesia mau jadi analis terkait dengan konflik agraria ini, silakan lebih dulu pelajari berkas putusan pengadilan negeri yang lengkapnya ya, yang perdata 2016. Dari situ akan tampak bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan ya. Jadi ada manipulasi objek yang mana asal katanya Dago dimanipulasi jadi Dago loss ya. Lain daripada itu juga banyak pihak menggunakan alas hak baratnya gendong perponding, bukan hanya penggugat saja. Lain daripada itu aktivitas tergugat pun banyak kejanggal. Nah, ini bisa dibuka di halaman 80 hingga 89. Wah, belanja di halaman 80-89 itu tampak aktivitas tergugat sudah melakukan aktivitasnya lebih dulu. Jadi janggalnya bagaimana mereka disebut para pihak tergugat dan atau penggugat, sedangkan gugatan sendiri belum didaftarkan ya. Ya, ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini buat pelajaran penting buat kita bersama, juga buat negara Republik Indonesia. Terima kasih telah mengikuti live streaming kita. Lain daripada itu juga bisa meriksa berkas-berkas lainnya, baik itu di PDF maupun di blog-blog ya. Ini banyak juga. Libur. Juga banyak juga ya warga-warga Kampung Cikapuan. Ini kita di banyak kita di belakang apartemen Demat. Adapun biasanya ramai dalam pemberitaan itu pengambilan gambarnya itu di selatan ya, sedangkan objek yang terkait di sengketa itu kebanyakan itu di belakang hingga ke utara, itu masih lebih banyak gitu ya. Sedangkan subjeknya itu kebanyakan yang di selatan. Dari sini diduga kuat atau ada indikator mereka saling berkolusi. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita diberi berkah dan keselamatan. Indonesia makin makmur, makin maju, rakyatnya makmur sentosa. Mudah-mudahan musibah segera terselesaikan dan juga kita dijauhkan dari segala musibah, dan kita diberi keamanan hidup, selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke live streaming insya Allah besok